Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Subianti dan teman aku Zulaika Aziza Anwar. Kami dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2022. Kami berdua akan membahas tentang pemikir politik Barat dan Timur beserta tokohnya. Pemikir politik Barat tokohnya adalah Thucydides, sedangkan pemikir politik Timur yaitu Yi Huang. Kami menjelaskan apa aja sih pemikiran yang diajarkan oleh kedua tokoh tersebut dan apa substansinya di dalam hubungan internasional. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama itu pemikir tokoh politik Barat Thucydides yang akan dijelaskan oleh teman aku Zulaika Aziza Anwar. Thucydides merupakan sejarawan dan jenderal terkemuka di Yunani pada abad kelima sebelum Masehi. Ia terkenal karena karyanya yang berjudul History of the Peloponnesian War. Karyanya ini menganalisis perang antara Athena dan Sparta yang berfokus pada objektivitas, meskipun kadang-kadang menyertakan penilaian pribadi. Thucydides menyoroti pentingnya kemampuan, kekuatan, politik, dan diplomasi dalam perang, mempengaruhi politik dan militer hingga saat ini dengan aliran realisme politik dan analisis berdasarkan kesaksian para saksi mata. Pemikiran yang diajarkan oleh Thucydides. Thucydides, seorang pemikir politik Yunani yang menekankan pentingnya memahami apa yang dapat terjadi dan apa yang tidak dapat terjadi dalam analisisnya tentang hubungan antar bangsa. Dalam analisisnya, Thucydides menekankan pentingnya memahami apa yang tanda kutip mungkin. Ia mengakui bahwa interaksi, kerjasama, dan konflik antar negara selalu hadir, seringkali dalam bentuk yang baru dan tak terduga. Pemahaman ini menjadi panduan yang penting dalam merespon dinamika politik internasional. Selain itu, Thucydides menyoroti kekuatan dan kekuasaan sebagai faktor kunci dalam perang. Substansi Thucydides sebagai pemikir politik Barat. Thucydides lahir sekitar tahun 460 hingga 455 sebelum Masehi di Alimos dan meninggal sekitar tahun 411 hingga 400 sebelum Masehi. Ia menetapkan standar ketat dalam pengumpulan dan analisis bukti tanpa mengandalkan intervensi dewa. Sebuah pendekatan yang berbeda dari sejarawan kontemporer seperti Herodotus. Karyanya yang paling terkenal yaitu The History of the Peloponnesian War terus menjadi buku teks di perguruan tinggi militer dan referensi dalam teori hubungan internasional, terutama realisme politik. Thucydides mengembangkan 4 kategori realisme politik yang menyoroti sifat egois manusia, kondisi anarkis dalam hubungan internasional, upaya meningkatkan kekuasaan untuk mencapai keamanan, dan skeptisisme terhadap relevansi moralitas dalam politik internasional. Selanjutnya akan dibahas oleh Subianti. Kepada Subianti dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikiran politik Timur yaitu Yi Huang. Yi Huang pada tahun 1501 sampai 1570 juga dikenal sebagai Tokye adalah salah satu pemikir politik terkemuka di Asia Timur. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam tradisi filosofis Konfusianisme di Korea selama periode dinasti Joseon. Yi Huang lahir di Andong, Korea pada tahun 1501. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki sejarah panjang dalam pelayanan pemerintah. Pada usia muda, Yi Huang menunjukkan potensi intelektual yang luar biasa dan mulai mempelajari Konfusianisme serta filsafat Tiongkok kuno. Pemikiran yang diajarkan oleh Yi Huang dikenal sebagai Tokye adalah salah satu pemikir politik Konfusianisme yang paling berpengaruh di Asia Timur. Pemikiran tentang moralitas, pendidikan, dan tata kelola pemerintah memiliki dampak yang berkelanjutan dalam tradisi Konfusianisme di Korea. Salah satu konsep kunci dalam pemikiran politik Yi Huang adalah penekanannya pada moralitas sebagai fondasi bagi pemerintah yang baik. Pemikir politik Yi Huang juga dipengaruhi oleh konsep prinsip besar dalam filsafat Tiongkok kuno. Ia percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta termasuk manusia dan masyarakat berasal dari prinsip besar yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memahami dan menyesuaikan diri prinsip besar agar dapat memimpin dengan bijaksana. Selanjutnya itu ada substansi Yi Huang sebagai pemikir politik Timur. Terkait dengan isu global kontemporer,
Huang juga memberikan kontribusi pemikiran dalam menangani tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, keamanan cyber, dan migrasi global. Ia menekankan pentingnya kerjasama multilateral dan pendekatan holistik dalam mengenai isu-isu tersebut. Menurut Huang, solusi terhadap tantangan global hanya dapat dicapai melalui kolaborasi dan saling pengertian antara negara yang disadari oleh prinsip harmonisasi. Itu menurut Huang di tahun 2021. Pemikiran politik Huang atau Yo ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemikiran politik Timur dalam studi hubungan internasional. Pemikirannya yang didasarkan pada nilai-nilai Konfusianisme seperti harmonisasi, kepemimpinan moral, dan dialog antar peradaban telah menjadi alternatif berharga bagi pemikiran politik Barat yang cenderung menekankan pada aspek kekuatan, konflik, dan kompetisi. Jadi kesimpulannya antara pemikir politik Barat dan Timur ialah Thucydides menekankan realisme politik yang menyoroti pentingnya kekuatan dan kekuasaan dalam hubungan internasional, sementara Yi Huang menekankan moralitas pendidikan dan harmoni dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Konfusianisme. Meskipun berasal dari budaya yang berbeda, kedua pemikiran itu tetap relevan dan berharga dalam memperkaya wacana politik global. Thucydides memberikan landasan bagi pemahaman modern tentang politik internasional, sementara Yi Huang memberikan kontribusi penting dalam membentuk tradisi politik Timur dengan menyoroti pentingnya kepemimpinan moral dan dialog antara peradaban dalam mencapai perdamaian dan stabilitas. Pemikiran Thucydides dan Yi Huang memberikan pandangan yang komprehensif tentang kompleksitas hubungan internasional serta memberikan inspirasi bagi pemikir dan pembuat kebijakan di masa kini. Dengan menggabungkan pandangan Barat dan Timur, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang politik dunia, serta mempromosikan dialog lintas budaya yang lebih luas dan berkelanjutan.